Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim, NIM 43020180035. Nah, pada kesempatan kali ini saya ada tugas UAS, disuruh membuat video tentang materi kuliah manajemen bisnis Islam. Nah, untuk menyingkat waktu dalam pembahasan kali ini, mari kita bahas secara bersama-sama mengenai manajemen bisnis Islam tersebut. Oke, langsung saja saya akan membahas dan membacakan materi tentang manajemen bisnis Islam tersebut. Nah, yang pertama di sini ada pengertian manajemen bisnis dalam Islam. Nah, secara konseptual, teoritis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yang terdiri atas dua kata, yakni man dan age atau age, yang biasa dimaknai sebagai usia di mana seseorang menjadi laki-laki. Nah, itu secara konseptualnya. Nah, terus secara historis atau sejarah, laki-laki memang memegang tanggung jawab utama untuk mengelola bisnis, keluarga, serta seluruh kewajiban keluarga selain bisnis. Nah, sedangkan dalam perspektif Islam, manajemen merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan dalam memudahkan implementasi Islam pada kebutuhan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen sering dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik atau seni kepemimpinan. Nah, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah meletakkan fondasi yang tepat terhadap dunia bisnis. Bisnis merupakan suatu bentuk ibadah dalam rangka memakmurkan bumi dan isinya sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengangkat mereka sebagai wakil atau khalifahnya. Selain itu, dalam konsep Islam dimensi keimanan atau esensi, dimensi bentuk yang berupa ritual wajib dan sunnah termasuk dalam bidang bisnis dan manajemennya, serta dimensi ekspresi yang berupa tata hubungan antara manusia dan makhluk lain terjalin menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Nah, Islam memberikan panduan kepada manusia dalam melakukan aktivitas bisnis, yakni ada 6. Oke, yang pertama ada planning, yaitu melakukan perencanaan atau gambaran dari sesuatu kegiatan yang akan dilakukan dengan waktu dan metode yang sudah ditentukan, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara itikon, atau yakni tepat, terarah, jelas atau tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Nah, begitu juga dalam Al-Quran surat Al-Insyirah surat ke-94 ayat 7 yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan itu, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap. 2. Organization,
yakni melakukan perorganisasian tentang fungsi setiap orang, hubungan kerja baik secara vertikal atau horizontal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran surat ketiga ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Nah, ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam aktivitas bisnis manusia dilarang bermusuh-musuhan, hendaknya bersatu padu dalam bekerja dan memegang komitmen untuk menggapai cita-cita yang diinginkan sejalan dengan aturan-aturan syariah. Nah, yang ketiga, coordination, yakni melakukan pengaturan sebagai upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk diantara langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikannya. Planning, misal dengan mengharapkan tujuan yang diidamkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 208 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, karena setan-setan itu musuhmu yang nyata. Yang keempat ada controlling, yakni senantiasa melakukan pengamatan dan penelitian terhadap jalannya. Misal planning dalam pandangan Islam menjadi syarat mutlak bagi pemimpin untuk lebih baik dari anggotanya, sehingga kontrol yang ia lakukan akan efektif. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syaff surat ke-61 ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, yang kelima ada motivation, yakni menggerakkan kinerja semaksimal mungkin dengan hati sukarela, ikhlas, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Najm surat ke-53 ayat 39 yang artinya, dan bahwasanya manusia tidak memperoleh selain dari apa yang telah diusahakannya. Yang keenam atau yang terakhir ada leading, yakni melakukan pengaturan, memimpin segala aktivitas kepada tujuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am surat ke-6 ayat 165 yang artinya, dialah yang menetapkan kamu menjadi penguasa di muka bumi dan ditinggikannya sebagian kamu atas bagian yang lain beberapa derajat sebagai cobaan bagimu tentang semua yang diberikannya kepadamu. Nah, jadi keenam paduan tersebut merupakan fondasi utama bagi setiap muslim dalam melakukan aktivitas bisnis. Tujuannya agar aktivitas bisnis yang dilakukan sejalan dengan aturan-aturan syariah dan menghasilkan maslahah bagi setiap manusia. Selain itu, setiap kaum muslim harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menyediakan bumi dengan segala isinya untuk dikelola sebagai investasi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan akidah, warga negara maupun jenis kelamin untuk memberikan tingkat kemajuan bagi semua manusia yang mempunyai semangat untuk
berusaha dan bekerja. Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 10 itu bunyinya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam manajemen bisnis Islam menurut Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula dalam bukunya Syariah Marketing tahun 2006 halaman 67 sampai 93. Setidaknya ada 9 etika yang harus menjadi prinsip-prinsip dasar bagi para pelaku usaha dalam manajemen bisnisnya, yakni sebagai berikut. Prinsip yang pertama adalah memiliki kepribadian spiritual atau ketakwaan. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk beraktivitas. Semua kegiatan bisnis harus selaras dengan moralitas dan nilai-nilai utama yang digariskan oleh Al-Quran. Al-Quran juga menegaskan bahwa setiap tindakan dan transaksi hendaknya ditunjukkan untuk tujuan hidup yang lebih mulia. Nah, di sini terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 38, juga surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 7, dan seterusnya masih banyak lagi. Nah, prinsip yang kedua adalah berperilaku baik dan simpatik atau sidik. Berperilaku baik, sopan dan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dari inti kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi, mencakup semua sisi manusia. Sifat ini juga adalah sifat yang harus dimiliki kaum muslim. Banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang memerintahkan kaum muslim untuk memiliki sifat tersebut, seperti Al-Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 88 yang mengajarkan manusia untuk senantiasa berwajah manis, berperilaku baik dan simpatik. Nah, prinsip yang ketiga adalah berperilaku adil dalam berbisnis atau al-adl. Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap pergaulan dagang dan kontrak-kontrak bisnis. Al-Quran berkali-kali menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim. Terdapat dalam Al-Quran surat Hud surat ke-11 ayat 18. Prinsip yang keempat ada bersikap melayani dan rendah hati atau khidmah. Sikap melayani dan rendah hati merupakan sikap utama dalam seorang pebisnis. Tanpa sikap melayani dan rendah hati yang melekat pada kepribadiannya, dia bukanlah seorang yang berjiwa pebisnis. Rasulullah SAW bersabda bahwa salah satu ciri orang yang beriman adalah mudah bersahabat dengan orang lain, dan orang lain pun mudah bersahabat dengannya. Al-Quran juga memerintahkan dengan sangat ekspresif agar kaum muslim bersifat lembut dan sopan santun manakala berbicara dan melayani pelanggan. Nah, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 83 dan Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 53. Nah, prinsip yang kelima ada menepati janji dan tidak curang. Menepati janji atau amanah dalam Islam merupakan sifat
dan sikap yang utama harus dimiliki kaum muslimin. Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW banyak menyatakan pentingnya menjaga amanah, seperti perintah untuk selalu menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan amanat-amanat lainnya. Nah, di sini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 58 dan Al-Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 92. Nah, prinsip yang keenam ada jujur dan terpercaya atau al-amanah. Kejujuran merupakan akhlak yang baru menghiasi manajemen bisnis syariah dalam setiap gerak langkahnya. Menurut Muhammad Ibnu Ahmad Al-Sohi, kejujuran yang hakiki itu terletak pada muamalah mereka. Jika ingin mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran seorang sahabat, ajaklah kerjasama dalam bisnis. Di sana akan kelihatan sifat-sifat aslinya, terutama dalam hal kejujuran. Nah, prinsip yang ketujuh ada tidak suka berburuk sangka atau suudzon. Islam sangat melarang pelaku usaha berburuk sangka terhadap pelaku usaha lain, hanya bermotivasikan persaingan bisnis. Nah, di sini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12 dan Al-Ahzab surat 33 ayat 58. Prinsip yang ke-8 ada tidak suka menjelek-jelekan atau ghibah. Menjelek-jelekan atau ghibah merupakan salah satu penyakit hati yang harus dihindari pelaku usaha. Allah melarang perbuatan tersebut dalam firman-Nya, dan janganlah sebagian kamu mengumpat yang lain. Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Prinsip yang terakhir atau yang ke-9 ada tidak melakukan suap atau riswah. Menyuap atau riswah merupakan perbuatan haram dan termasuk dalam kategori makan harta orang lain dengan cara batil. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat penyuap dan penerima suap dalam hukum. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Dan pada hadis lain Rasulullah SAW bersabda, melaknat penyuap, penerima suap, dan yang menjadi perantaranya. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kedepannya. Jangan lupa tonton video kali ini, like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nun fal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.